Kita ada di mana? Kita ada di Suara Dari. Hai, kenalin nama aku Michelle dari 11G absen 29. Hai, namaku Fiona dari 11G nomor absen 3. Halo, aku Jos dari 11G nomor absen 18. Halo, aku MK dari 11G nomor absen 26. Halo, aku Ola dari kelas 11G nomor absen 6. Dan terakhir, halo aku Rere dari kelas 11G absen 32. Yuk kita masuk. Di sini terdapat satu lukisan yang sangat indah dan saya akan membahasnya pada hari ini. Lukisan ini bernama Mumet, The Veil of Tears yang dibuat oleh seniman Atreyu Moniaga pada tahun 2024 lalu di atas kanvas berukuran 100 x 100 cm berbahan linen menggunakan cat minyak. Melalui gambar ini kita bisa melihat seorang wanita dan juga lingkaran besar beserta beberapa paus. Sebenarnya apa sih makna dari lukisan ini? Berdasarkan judulnya, Mumet sendiri merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti pusing. Lalu lanjutannya The Veil of Tears. Veil sendiri merupakan kata benda, di mana veil sendiri merupakan kain yang biasanya digunakan untuk menutupi wajah wanita, dan juga tears yang berarti air mata. Berdasarkan judul dan gambar tersebut, saya dapat mengetahui bahwa sebenarnya lukisan ini menceritakan tentang seorang wanita dan permasalahan yang sebenarnya ia alami, di mana permasalahannya tersebut digambarkan dalam lingkaran yang besar ini dan digambarkan juga lebih besar dari tubuh wanita tersebut. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa wanita di sini memiliki permasalahan yang berat. Lalu saya akan membahas mengenai prinsip dan unsur yang terdapat dalam lukisan ini. Prinsip yang pertama adalah komposisi. Komposisi dalam lukisan ini dapat kita lihat adalah asimetris. Mengapa? Karena apabila kita tarik garis lurus, meskipun kelihatannya cukup sama antara kanan dan kiri, ternyata terdapat perbedaan, yaitu pada bagian sayap terdapat paus dan di bagian sini tidak terdapat paus. Lalu selanjutnya adalah keselarasan. Melalui lukisan ini kita bisa melihat keselarasan di mana warna-warnanya dibentuk sedemikian rupa dan saya sangat suka dan menurut saya pribadi sangat bagus dan selaras. Lalu setelahnya adalah proporsi. Di gambar ini kita bisa melihat tubuh wanita tersebut memiliki proporsi yang benar seperti manusia pada umumnya, di mana bagian kepala dan bagian badan tidak ada yang lebih besar dan memang sesuai dengan bentuk manusia asli. Lalu selanjutnya terdapat penekanan. Menurut saya penekanan dalam lukisan ini sangat terlihat, yaitu pada bagian background yang gelap dengan objek-objeknya yang terang. Lalu setelah itu kita bisa melihat juga irama, di mana irama ini merupakan suatu pola berulang dalam lukisan. Dapat kita lihat paus, digambarkan ada beberapa dalam lukisan ini. Berdasarkan artikel-artikel yang telah saya baca, paus sendiri sebenarnya memiliki suatu arti tersendiri, yaitu sebuah perjalanan batin. Dan menurut saya, arti tersebut sangat sesuai dengan lukisan ini karena memang menceritakan perjalanan batin yang dialami oleh wanita tersebut. Setelahnya kita akan membahas mengenai unsur. Pada lukisan ini kita bisa melihat garis outline, di mana garisnya dominan melengkung ya, pada bagian sayap, bagian daun,
Lalu paus juga kebanyakan melengkung. Lalu setelah itu kita bisa melihat bidang, di mana bidang sendiri ini merupakan bentuk-bentuk seperti lingkaran, persegi. Namun tidak hanya itu, tetapi bisa juga yang tidak berbentuk seperti persegi, lingkaran, dan lain-lainnya itu. Di sini kita bisa melihat lingkaran, bidang lingkaran, lalu juga bisa melihat bidang oval. Di sini juga terdapat bidang oval begitu. Dan bidang-bidang ini kemudian membentuk sebuah bentuk di mana kita dapat melihat di sini perpaduan antara oval menjadi mata di sini juga, dan masih banyak lagi seperti contohnya juga kupu-kupu ini dari bidang-bidang menjadi sebuah bentuk keseluruhan yaitu kupu-kupu. Lalu setelahnya kita akan membahas mengenai gelap terang. Pada lukisan ini saya melihat pencahayaan gelap terang itu sangat baik, yaitu pada area wajah wanita ini terdapat bayangan karena ditutupi oleh masalah-masalah tersebut. Lalu kita juga bisa melihat ruang, di mana ruang ini digambarkan pada lingkaran yang sangat besar ini, di mana warna belakangnya dominan gelap, sehingga menciptakan kesan dalam di area belakang sini. Mungkin segitu penjelasan dari saya, dan saya sangat mengagumi karya ini, dan saya percaya bahwa karya ini sangat baik dan dibentuk sedemikian rupa, juga memiliki makna yang sangat mendalam. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, lukisan yang akan saya analisis hari ini berjudul Relics 2. Karya Gilang Pradika. Lukisan ini dibuat menggunakan oil spray, menggunakan medium gel, dan juga cat akrilik di kanvas. Lukisan ini menampilkan sebuah fenomena alam berupa flora yang muncul di balik kegelapan, mengakibatkan lukisan ini menyatakan suatu pesan berupa alam yang selalu bergerak dan terus berubah. Menitipkan pesan juga bahwa lukisan ini mengibaratkan alam yang selalu bergerak dan juga mencari cara untuk terus dan tetap bertahan. Di balik lukisan ini terdapat ilmu seni rupa yang dapat dianalisis berupa unsur dan prinsip. Unsur pertama yang akan saya analisis berupa garis. Lukisan ini terdapat garis yang mendominasi seluruh lukisan, yaitu dengan sulur-sulur berupa sulur daun maupun juga serabut akar yang ada di dalam lukisan ini. Garis-garis ini di dalam lukisan bukan hanya sekedar ornamen, melainkan garis-garis inilah yang mengarahkan arah gerak mata kita terhadap lukisan ini. Selanjutnya, terdapat warna. Dalam lukisan karya Gilang Pradika ini, dapat kita lihat bahwa palet warna yang digunakan yang mendominasi adalah warna kuning dan hijau, serta warna merah di dalam lukisan ini. Terdapat juga warna biru sebagai latar belakang dari lukisan ini. Paduan warna ini mengibaratkan sebuah karya yang kontras, yaitu disebabkan oleh pemilihan warna hijau dan kuning dengan biru sebagai latar belakangnya. Selanjutnya terdapat bentuk. Bentuk-bentuk yang ada dalam lukisan ini terdapat yaitu dengan gaya abstrak organik. Terdapat flora berupa bunga, terdapat organisme laut, juga terdapat jaringan tumbuhan yang tergambar dalam lukisan ini dengan sangat jelas. Bentuk-bentuk yang digunakan menciptakan kesan yang sangat fantastik bagi para penikmatnya. Dan saya meyakini seniman ini menggunakan bentuk-bentuk yang fantastik untuk meluapkan perasaannya dengan sangat gamblang. Terdapat ilusi ruang sebagai unsur yang terdapat dalam karya ini. Dengan adanya objek yang berada di tengah dan juga dengan paduan berupa warna, mengakibatkan terdapat ilusi ruang yang seolah menyatakan bahwa objek ini muncul dari arah kegelapan yang sangat dalam. Selanjutnya, dalam lukisan ini tentunya dapat prinsip yang ada dan mendasari dibuatnya lukisan ini. Yang pertama adalah prinsip penekanan atau emphasis. Nah, dari lukisan ini dapat kita amati terdapat objek utama yang sangat menonjol dan dilukiskan dengan warna yang sangat gamblang, yaitu objek kuning berupa seolah kuncup bunga yang berada di tengah ini. Nah, seluruh objek yang ada di dalam lukisan ini merupakan objek yang mengarah pada sentralisasi objek utama yang akan ditekankan oleh pelukis, yaitu kuncup bunga berwarna kuning ini. Selanjutnya, terdapat juga ritme atau pengulangan, yaitu sulur-sulur berupa garis yang organik ini kemudian dilakukan secara berulang-ulang dengan terdapat penekanan garis, 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 dan garis. Lalu, terdapat juga keseimbangan asimetris, dinyatakan dengan objek-objek yang tergambar secara tidak merata. Namun, titik tengahnya tetap jelas dan fokus pada objek yang berada di tengah ini.
Dan yang terakhir, paling penting dari seluruh prinsip ini, prinsip kesatuan. Seluruh objek yang ada di lukisan ini seolah bercerita mengenai satu tema besar yang sama, sehingga seluruhnya menyatu menjadi satu kesatuan lukisan yang tidak dapat dipisahkan. Lukisan ini seolah menyatakan bagi saya bahwa kita sebagai para penikmatnya sangat-sangat menikmati keindahan dan fantasi pelukis mengenai lukisan ini. Dan saya sangat mengapresiasi bagi para pelukis dan seniman yang melukis lukisan bagi generasi muda saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas lukisan yang berjudul Struggling yang dibuat oleh Muhammad Fachurofi di kanvas berukuran 80 x 64 cm yang dibuat dengan menggunakan acrylic paint di keseluruhan kanvasnya dan dibuat di tahun 2024 silam. Nah, sebelumnya saya ingin mengapresiasi lukisan ini terlebih dahulu karena memiliki visual yang sangat menarik dan memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Nah, sekarang kita akan menganalisis unsur dan prinsip apa saja yang termuat di dalam lukisan ini. Yang pertama ada unsur. Unsur yang terdapat di dalam lukisan ini, yang pertama adalah garis. Garis yang bersih dan tegas dapat kita lihat pada motif kepala, pada kaki, dan juga pada motif segitiga yang ada di bawah sini. Lalu ada garis lengkung yang memberikan kesan halus yang terdapat di siluet tubuh dan juga di awan. Kemudian yang kedua ada unsur warna yang dimana lukisan ini menggunakan palet warna yang tegas dan juga kontras. Warna merah, kuning, dan juga hijau pada bagian kepala dan juga figur yang berada di tengah ini menggunakan warna primer atau sekunder yang memberikan kesan tegas namun juga kontras. Lalu ada warna biru pada bagian awan dan juga latar yang memberikan kesan kedalaman dan juga ruang. Lalu yang terakhir ada warna hitam dan putih pada segitiga di bawah sini yang memberikan kesan yang menegangkan namun juga tetap memberikan makna tertentu. Kemudian yang terakhir ada unsur tekstur visual. Tekstur visual di sini diperlihatkan pada titik-titik yang ada di bagian awan pada bagian awan dan juga latar di bagian atas ini. Di mana titik-titik rapat ini memberikan nuansa retro pada lukisan yang ada pada lukisan ini. Kemudian kita akan membahas prinsip yang terdapat di dalam lukisan ini. Prinsip pertama adalah pada penekanan. Penekanannya ada pada figur, ada pada motif banyak kepala yang sedang dibawa oleh seseorang di sini, yang dimana lukisan ini memiliki warna yang tetap, namun memiliki motif yang banyak, sehingga dia dapat menarik perhatian banyak orang. Lalu prinsip yang kedua itu ada keseimbangan atau balance, dimana di sini diperlihatkan ada seorang figur besar di tengah dengan kemudian ada banyak kepala yang tersebar dan juga ada bentuk matahari dan juga awan di kanan dan kirinya yang semakin menyeimbangkan komposisinya. Lalu prinsip yang terakhir itu adalah irama atau rhythm. Irama merupakan pengulangan pola yang terdapat dalam suatu lukisan. Pengulangan yang dapat kita lihat di sini adalah pada motif kepala yang berulang-ulang dan juga pada motif segitiga di bawah sini. Nah, dari prinsip dan unsur yang telah kita analisis tadi, kita dapat tarik suatu makna yang ada di dalam lukisan ini. Sebelum itu, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat suatu figur yang sedang berjalan di atas duri dalam bentuk motif segitiga ini dengan membawa banyak bentuk kepala dengan warna yang berbeda-beda. Sehingga dapat kita tarik suatu makna bahwa di sini merupakan seseorang yang membawa banyak pandangan orang, namun walaupun itu menyakitkan bagi dia, namun tetap ia jalani. Sekian. Baik, lukisan yang akan saya bahas dan analisis hari ini adalah lukisan karya Hendra Hehe Harsono dengan berjudul Aku, Kamu, dan Kamu. Lukisan ini merupakan lukisan akrilik on kanvas dengan ukuran 90 x 70 cm yang dibuat pada tahun 2025. Hanya dari satu lukisan ini saja, kita dapat melihat adanya unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh seniman dalam membuat lukisan tersebut. Mari kita bahas dari unsur. Unsur yang pertama yang dapat kita lihat adalah unsur warna.
kita dapat melihat berbagai macam warna yang ada. Warna sendiri digunakan untuk menciptakan mood, untuk menonjolkan figur, dan juga untuk menciptakan kontras antara elemen-elemen yang ada dan juga latar belakang. Karena pewarnaan yang digunakan adalah menggunakan cat akrilik. Cat akrilik sendiri menampilkan warna yang cerah dan juga jernih. Maka palet warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah palet warna yang hidup dan juga ekspresif. Kemudian yang kedua adalah bentuk ataupun figur. Kita dapat melihat banyaknya bentuk atau figur namun berupa karakter imajinatif. Mengapa demikian? Karena seniman Hendra sendiri merupakan seniman yang kebanyakan menggunakan karakter imajinatif atau surrealis untuk bentuk dalam lukisan-lukisannya. Kemudian yang ketiga adalah garis. Garis digunakan untuk menonjolkan bagian tertentu, kemudian untuk menciptakan dinamika visual. Dalam garis-garis dalam lukisan ini, kita dapat melihat berbagai garis yang lurus, tegas, ataupun juga garis yang melengkung. Baik, kemudian kita akan berpindah ke prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Kita dapat melihat berbagai macam elemen yang ada. Namun kenapa lukisan ini terlihat sangat harmonis? Karena seniman menyeimbangkan elemen-elemen yang ada, agar tidak terlihat hanya berfokus pada satu bagian saja. Bentuk-bentuk ini ditata sedemikian rupa, agar elemen tidak hanya berat kepada hanya satu sisi saja, tapi merata ke dalam segala area. Kemudian, yang kedua adalah kontras. Kontras yang dapat kita lihat dari lukisan ini adalah kontras warna dan juga kontras tekstur. Kita dapat melihat antara warna yang gelap dan juga warna yang lebih terang. Warna ini digunakan agar lukisan ini terlihat seimbang. Kemudian, kontras tekstur. Kita dapat melihat bahwa pewarnaannya adalah menggunakan cat akrilik yang relatif halus. Namun dalam lukisan ini kita dapat melihat bahwa penulis menggunakan ketebalan cat yang berbeda ataupun juga kuas yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kesatuan. Karena karakter yang digunakan karakter imajinatif yang sangat membutuhkan kesatuan dalam lukisannya antara kesatuan gaya, bentuk, maupun warna. Maka, seniman menggunakan warna yang sangat konsisten dan juga garis yang sedemikian rupa agar tidak terlihat pecah belah. Maka, demikian merupakan analisis dari lukisan ini. Lukisan ini juga memiliki beberapa makna yang sangat dapat banyak diartikan. Yang pertama adalah hubungan interaksi kompleks antara orang lain, kemudian hubungan sosial di era digital, dan banyak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu saya akan membahas tentang lukisan ini yang dibuat oleh Amelia Budiman yang berjudul Life Choices, To Abide or To Wither. Nah, yang pertama kita bisa melihat unsur garisnya. Di sini terdapat di sini semua terdapat garis-garis yang dominan. Jadi lukisan ini mayoritas terbentuk dari bentuk-bentuk garis-garis. Nah, ini mengikuti karya Vincent van Gogh yang berjudul Starry Starry Night. Oke, lalu yang kedua adalah unsur warna. Di sini kita bisa melihat nih, kalau warnanya itu sangat jelas, sangat terang, dan sangat kontras. Kita bisa melihat warna oranye yang jelas, warna merah yang jelas, warna batang-batang, warna air, warna angin, dan bahkan warna-warna rumputnya juga yang sangat jelas dan kontras. Jadi kita bisa membedakan mana yang bentuk apa, mana yang bentuk apa. Lalu bentuknya nih sekarang, bentuknya itu sangat jelas ya. Kita bisa melihat kalau yang pohon yang di kiri ini adalah bagian yang gundul atau yang kurang subur, dan bagian yang kanan ini adalah bagian yang penuh dengan dedaunan dan penuh dengan buah-buah. Jadi kita bisa melihat bentuknya ini ada pohon, yang kiri dan yang kanan berbeda. Kita juga bisa melihat ada belakangnya ada langit, ini ada bulan, dan ini ada rerumputan. Oke. Lalu kita akan membahas teksturnya. Di sini di lukisan ini teksturnya di sini ini timbul. Jadi ini memberi kesan yang teksturnya yang tajam dan teksturnya yang jelas gitu loh. Jadi lalu kita lanjut ke unsur yang terakhir. Unsur yang terakhir adalah unsur ruang. Nah, di unsur ruang ini bentuk-bentuk antara lukisan ini saling tumpang tindih dan ada bagian gelap terangnya, seperti ini terang, ini gelap, ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terus habis itu ini terang, dan macam-macam.
Lalu juga ada horizon yang jelas. Di sini kita bisa melihat horizonnya dengan sangat jelas. Lalu kita akan melihat tentang prinsipnya. Prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama saya akan membahas tentang prinsip keseimbangan. Kita bisa melihat sendiri kalau di sini prinsip-prinsipnya itu asimetris ya keseimbangannya. Kenapa? Karena yang kiri dan yang kanan itu berbeda. Yang satu yang gundul, yang satu yang ada penuh kesuburan. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau ini seimbang, makanya itu digolongkan sebagai asimetris. Lalu selanjutnya ada prinsip irama. Di sini prinsip iramanya itu kita bisa melihat dari banyaknya pengulangan bentuk, seperti bentuk-bentuk apel seperti ini, bentuk-bentuk dahannya, terus bentuk-bentuk rumputannya, dan bentuk angin, dan bahkan juga bentuk bulannya ini. Jadi terdapat banyak pengulangan bentuk di sini. Oke, lalu kita akan melihat penekanannya. Penekanannya ini di dalam lukisan ini apa sih yang pertama kali kita lihat? Ya apa sih yang dominan? Nah, pastinya ini pohon ini yang dominan, di mana dia mendominankan perbedaannya. Jadi dengan perbedaan yang dominan ini kita bisa melibatkan beberapa bagian emosi dari diri kita saat melihat lukisan ini, yang dihubungkan juga dengan saat kita melihat judulnya, yaitu Life Choices to Abide or to Wither. Jadi kita bisa melihat sesuai dengan interpretasi dari diri kita masing-masing. Lalu kita melihat dari semua ini ada sebuah prinsip kesatuan. Jadi ini semua itu mulai dari warna, mulai dari garis, dan bahkan dari penekanannya itu sangat, menurut saya ya, sangat sempurna, di mana semua garis dan warna ini sangat menyambung. Jadi oleh karena kesambungan ini, jadi kita bisa melihat dengan jelas, oh ini apa, bentuknya apa nih, warna apa, dan apa yang mau ditekankan, dan emosi apa yang mau diberi. Nah, lukisan ini itu oil on canvas, jadi dengan oil paint di kanvas. Oke, lalu apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya menurut saya sangat mengapresiasikan karya ini. Kenapa? Karena ini tuh semua kesatuan yang bagus, dan aku bisa melihat emosinya, dan aku juga bisa melihat kalau dia tuh berusaha mengikuti gayanya Vincent van Gogh di lukisannya Starry Starry Night ini, tetapi dia juga memodifikasinya, dan dia membuat menjadi sebuah karya yang bagus. Dan itu sekian dari karya ini. Terima kasih. Nah, saya akan menganalisa sebuah lukisan yang berjudul A Blaze of Ruby yang merupakan karya dari Tusita Mangalani. Lukisan ini memiliki ukuran 90 x 60 cm dan dibuat pada tahun 2025. Sebenarnya A Blaze of Ruby tidak memiliki makna yang begitu mendalam, karena sang seniman atau Tusita Mangalani hanya ingin menampilkan sebuah sosok figur bernama Madam yang memiliki ekspresi yang bosi namun menggemaskan. A Blaze of Ruby memiliki berbagai macam unsur seni rupa dan juga prinsip seni rupa. Yang pertama yaitu ada unsur garis, di mana pada lukisan ini unsur garis sangat dominan pada pola-pola melingkar dan juga bentuk seperti sulur yang berada pada bagian wajah dari Madam. Garis lengkung menciptakan sebuah kesan yang energik dan juga gerak pada figur utama. Lalu yang kedua yaitu ada unsur warna, di mana latar belakang dari lukisan tersebut memiliki warna biru kehijauan, dan juga terdapat warna merah yang sangat intens pada bagian tubuh dari Madam. Hal ini membuat lukisan ini atau figur dari lukisan ini tampak lebih menonjol dibandingkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, warna merah pada tubuh dari Madam menggambarkan kesan yang hangat, harmonis, bahkan dramatis. Lalu warna-warna pastel pada bagian wajah menggambarkan sosok yang lembut namun ekspresif. Dan terakhir yaitu adalah unsur tekstur, di mana tekstur pada lukisan ini sangat kaya raya, terutama pada bagian tubuh, yaitu pada bagian bawah dari tubuh figur. Di mana seperti yang kita lihat, terdapat kumpulan titik 3D yang terbuat dari bit dan juga benang, sehingga membuat tubuhnya tampak menonjol. Lalu, saya akan beralih ke prinsip seni rupa, yaitu ada 3 aspek yang akan saya bahas, yaitu prinsip penekanan atau emfasis. Nah, lukisan ini menonjolkan figur utama, terutama pada bagian wajah, yaitu pada bagian mata dan juga ekspresi. Karena itulah yang akan dibahas oleh seniman tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, ekspresinya itu menunjukkan sesuatu yang kayak galak dan juga
bossy, seperti yang sudah saya bahas saat itu. Lalu yang kedua yaitu adalah prinsip kesatuan atau unity, di mana terjadi pengulangan garis lengkung pada lukisan yang membuat lukisan ini memiliki satu kesatuan. Walaupun terlihat rumit, tetapi sebenarnya lukisan ini menjadi satu kesatuan. Lalu yang terakhir yaitu adalah proporsi. Figur dari lukisan tersebut atau madam yang ada di lukisan tersebut memang memiliki proporsi tubuh yang tidak realistis. Tapi justru itulah yang membuat lukisan ini tampak memiliki kesan yang fantasi dan juga simbolik. Sekian dari saya.